Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hari ini dengan tema perkembangan kurikulum PAI pasca reformasi. Simak videonya sampai habis ya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah kurikulum yang pada tahap perencanaan, terutama dalam tahap pengembangan ide, akan dipengaruhi oleh kemungkinan pendekatan. Kompetensi dapat menjawab tentang tantangan yang muncul, mengenal benar landasan filosofi, kekuatan dan kelemahan pendekatan kompetensi dalam menjawab tantangan, serta jangkauan validitas pendekatan tersebut ke masa depan. Harus diingat bahwa kompetensi bersifat terus-menerus, berkembang sesuai dengan tuntunan dunia kerja atau dunia profesi atau dunia ilmu. Di sini tujuan KBK adalah dari definisi-definisi di atas, kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal. Apa yang dipelajari dengan mengupayakan penerapan dan kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi berupaya mengondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaiannya harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Dengan kata lain, KBK berorientasi pada pendekatan konstruktivisme. Untuk ciri-ciri KBK yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keragamaan. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan dari guru saja, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Materi yang selanjutnya yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan KTSP. Menurut Mansur Mukhlis, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, di mana KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tujuan utama KTSP adalah memandirikan dan memberdayakan peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Poin yang selanjutnya yaitu karakteristik KTSP. KTSP memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai dengan seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Di dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional.
Yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu standar isi. Standar isi yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi juga memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban ajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Mengenai standar isi kurikulum mata pelajaran PAI, di sini saya akan mengambil salah satu contoh standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PAI untuk jenjang SMP atau MTS, yaitu standar kompetensi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, menerapkan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, membedakan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi tentang kurikulum 2013 masa pasca setelah reformasi. Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya adalah mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013, menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pelaksanaan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Berikut adalah ciri-ciri yang melekat dalam kurikulum 2013, yaitu 1. Mewujudkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya, di mana dalam kurikulum tersebut dituntut sebagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral, dan memiliki budi pekerti yang baik. Namun, pada implementasi kurikulum ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga menuai berbagai kritik. Sehingga kurikulum berbasis kompetensi ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Wawasan lokal merupakan satu hal yang penting, namun pada kenyataannya yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal seakan terabaikan dan tergerus oleh tingginya pengaruh budaya modern. Budaya yang cenderung membawa masyarakat untuk melupakan cita-cita luhur, nenek moyang, dan potensi yang dimilikinya dari dalam jiwa. Hal itulah yang mendorong sebagaimana penanaman budaya lokal dalam pendidikan yang diterapkan. Sistem ini akan diterapkan dalam konsep sistem pendidikan kurikulum 2013. Sistem yang dapat lebih mengentalkan budaya lokal yang selama ini dilupakan seakan-akan diacuhkan. Ciri yang ketiga, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran, tapi pada dasarnya, pendidikan merupakan tempat untuk menggali seluruh potensi yang ada pada diri seorang manusia. Oleh karena itu, dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013, nantinya akan diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik prestasi akademik maupun non-akademik.
Maka dengan begitu, pada kurikulum 2013 nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik, dan berkompetensi. Sehingga dengan cara tersebut diharapkan seluruh potensi dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat tereksploitasi secara cepat dan tepat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya.